Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Di depan dinding batu putih, Feng Tiandu menutup matanya dan membentuk gerakan mantra dengan kedua tangannya. Lusinan rantai di depannya bergetar pada saat yang sama dan melesat seperti kilat. Mereka berubah menjadi untaian cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya dan bergegas menuju perisai cahaya putih seperti badai. Permukaan perisai cahaya putih tiba-tiba tertutup lingkaran cahaya hitam. Lingkaran cahaya hitam bergelombang dan beriak di sekitarnya. Pada saat ini, sisa kultivator yang hadir memanggil harta karun rohnya atau melemparkan teknik rahasia. Mereka berubah menjadi berbagai senjata berwarna-warni dan melonjak menuju penghalang cahaya. Serangan gabungan dari begitu banyak dewa sempurna dan dewa emas menyebabkan permukaan perisai cahaya putih terdistorsi. Rune yang tak terhitung jumlahnya melayang keluar dari perisai dan menari di udara. Suara yang menghancurkan bumi tiba-tiba terdengar. Seluruh ngarai tiba-tiba bergetar hebat. Retakan tebal mulai muncul di dinding dan tanah gunung. Mereka terjalin satu sama lain dan menyebar seperti jaring laba-laba. Setelah menahan begitu banyak serangan, permukaan perisai cahaya putih berkedip liar. Rune yang berputar di sekitarnya menjadi agak tidak teratur. Perisai cahaya juga berhenti menebal dan retakan muncul di permukaannya. Melihat hal tersebut, semangat semua orang bangkit dan mereka segera meningkatkan intensitas serangannya. Setelah menahan begitu banyak serangan, rune di permukaan perisai cahaya putih mulai retak. Akhirnya, perisai cahaya tidak bisa lagi menahan serangan dan pecah menjadi hamparan besar cahaya kristal putih, memperlihatkan dinding batu putih di bawah. Feng Tiandu membuka matanya dan sedikit kegembiraan melintas di wajahnya yang kurus. Dia membentuk gerakan mantra dengan tangannya dan dengan lembut menggumamkan sesuatu. Tubuhnya bersinar dengan cahaya hitam dan semua rantai hitam terbang kembali ke tubuhnya. Setelah itu, dia mengambil langkah besar ke depan dan hendak mengatakan sesuatu. Pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Qi Tianxiao dan tiga dewa emas lainnya yang tidak jauh dari Feng Tiandu tiba-tiba mengangkat tangan dan menjentikkan pergelangan tangannya. Suara rantai yang menusuk telinga terdengar. Lengan Qi Tianxiao dan tiga lainnya tiba-tiba bersinar terang dengan cahaya keemasan. Rune yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar mereka, dan 4 rantai emas seukuran mangkuk ditembakkan seperti ular spiritual, melilit kaki Feng Tiandu. Setiap rantai memancarkan cahaya keemasan yang terang, dan di dalam cahaya keemasan itu ada rune emas yang mengeluarkan kekuatan penyegelan yang kuat. Ekspresi Feng Tiandu berubah, dan lapisan cahaya hitam muncul di sekelilingnya. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi penghalang hitam yang melindungi tubuhnya. Saat penghalang cahaya hitam terbentuk, 4 rantai emas menyapu dan melilit penghalang cahaya hitam. Saat rantai emas bersentuhan dengan penghalang cahaya hitam, rune emas di permukaan rantai menyala. Detik berikutnya, rantai itu seperti pisau panas memotong mentega, dengan mudah menembus penghalang cahaya hitam. Setelah itu, mereka melingkari tubuh dan anggota tubuh Feng Tiandu dengan kecepatan kilat. Suara gemuruh terdengar. Busur petir emas muncul dari 4 rantai emas dan menghantam tubuh Feng Tiandu, menyebabkan gumpalan asap putih naik dari tubuhnya. Feng Tiandu mengeluarkan erangan teredam, dan cahaya hitam di sekitar tubuhnya segera menghilang. Penghalang cahaya hitam di sekitar tubuhnya hancur lalu menghilang. Qi Tianxiao dan 3 dewa emas lainnya sangat gembira, dan mereka dengan cepat melantunkan mantra. 4 rantai emas terjalin satu sama lain, membentuk sangkar emas persegi yang menjebak Feng Tiandu di tengah. Kekuatan penahan yang sangat kuat terpancar keluar dari sangkar emas. Aliran udara di dekatnya dan energi spiritual dunia juga tertahan, seolah-olah telah benar-benar beku. Serangkaian peristiwa tak terduga terjadi dalam sekejap mata. Setiap orang yang melihat adegan ini tertangkap basah.
Mereka semua berdiri di sana dengan linglung, bahkan melupakan tembok batu putih untuk saat ini. Di dalam gua di kejauhan, Han Li juga terpana dengan apa yang dilihatnya. Rantai emas ini, sepertinya, tiba-tiba, adegan diskusi Dao di Balai Naga Obor muncul di benaknya. Aura dari 4 rantai emas di depannya persis sama dengan 8 rantai yang digunakan Ouyang Kuisan dan yang lainnya untuk berurusan dengan Bai Lian. Meskipun hanya ada 4 rantai di depannya, yang jumlahnya kurang dari setengah dari jumlah aslinya, terlihat jelas bahwa rantai ini beberapa kali lebih tebal dari sebelumnya, dan aura yang dipancarkan sangkar emas juga lebih kuat dari sebelumnya. Qi Tianxiao, dan kalian bertiga, apa yang kalian lakukan? Apakah kalian mencoba untuk memberontak? Feng Tiandu berjuang dengan sekuat tenaga, dan lapisan cahaya hitam muncul di permukaan tubuhnya. Namun, itu segera ditekan oleh kekuatan penyegelan yang kuat dari sangkar emas, dan dia tidak dapat mengerahkan kultivasinya yang hebat. Kakak senior, tolong maafkan aku. Namun, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi hari ini, dan Anda tidak bisa menyalahkan orang lain. Ketika guru meninggal, dia mewariskan posisi pemimpin sekte kepada saya, tetapi Anda telah mengandalkan kultivasi Anda selama ini, dan tidak menghormati saya sama sekali. Anda dengan paksa merebut kekuatan sebenarnya dari sekte, dan bahkan mengantongi sumber daya sekte. Anda sudah bertindak terlalu jauh, jadi jangan salahkan saya karena tidak menghormati persaudaraan kita. Qi Tianxiao berkata dengan dingin, dan dia membuat isyarat tangan dengan tangannya. Busur petir emas tebal muncul di permukaan sangkar emas sekali lagi, dan dalam sekejap, mereka berubah menjadi 7 paku emas tebal. Setiap paku sekokoh benda nyata, dan panjangnya lebih dari 1 kaki. Rune petir emas yang tak terhitung jumlahnya diukir pada mereka, dan mereka memancarkan aura menakutkan dari hukum petir. Mereka menembus dahi, dada, perut bagian bawah, dan bagian penting lainnya dari tubuh Feng Tiandu. Feng Tiandu mengeluarkan erangan teredam, dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Garis-garis petir emas melonjak keluar dari 7 paku emas, dan mereka mengalir di sekitar tubuh Feng Tiandu, dan serangkaian suara berderak terdengar. Celah segera muncul di kulitnya, dan darah segar menyembur keluar. Aura yang dipancarkan tubuhnya sangat melemah. Mata Feng Tiandu menyipit, dan dia mendengus marah. Dia mengepalkan tinjunya. Dia dengan cepat melantunkan mantra, dan cahaya hitam muncul di permukaan tubuhnya. Seluruh tubuhnya menjadi hitam, dan rune hitam muncul di tempat-tempat yang ditusuk oleh paku emas. 7 paku emas itu bergetar, dan perlahan melayang, seolah-olah didorong oleh sesuatu. Ekspresi Qi Tianxiao berubah. Pada saat yang sama, suara "Sou, Sou, Sou" terdengar, dan lebih dari selusin rantai hitam keluar dari seluruh tubuh Feng Tiandu, membungkus sangkar emas di sekelilingnya. Cahaya hitam pekat menyebar dari rantai hitam, dan sangkar emas dengan cepat diwarnai hitam. Cahaya keemasan yang dipancarkan oleh rantai emas yang mengunci Feng Tiandu dengan cepat meredup, dan mulai sedikit mengendur. Ekspresi Qi Tianxiao berubah drastis, dan dia buru-buru membentuk serangkaian segel tangan untuk mengaktifkan rantai emas, tetapi tidak berhasil. Cahaya hitam dengan cepat menyebar dari sangkar emas, dan dalam sekejap mata, setengahnya diwarnai hitam. Tepat pada saat ini, sosok kabur di belakang Feng Tiandu, dan sosok putih muncul dari udara tipis. Itu adalah Xiao Jinhan. Dengan jentikan pergelangan tangannya, bayangan putih keluar dari tangannya, dan seperti sambaran petir, itu menembus tenggorokan Feng Tiandu. Itu adalah pedang yang berkilau dan tembus cahaya, dan bila pedang itu samar-samar terlihat, dan memancarkan hawa dingin yang mengerikan. Qi Tianxiao dan yang lainnya masih membentuk segel tangan, dan mereka tidak bereaksi terhadap penampilan Xiao Jinhan. Murid Feng Tiandu menyusut, dan dia mengeluarkan cahaya kuning. Itu adalah perisai kulit penyu kuning,
dan ada banyak pola misterius yang terukir di permukaan perisai itu. Itu memancarkan energi hukum elemen bumi yang kuat, dan itu adalah artefak abadi yang langka. Perisai kulit penyu memancarkan cahaya kuning cerah, dan dalam sekejap, itu melebar beberapa kali di depan Feng Tiandu. Pedang panjang putih menembus perisai kuning, dan cahaya putih dan kuning tiba-tiba meletus di antara keduanya. Rune dalam cahaya melonjak, dan perisai bergetar lagi dan lagi. Itu terpaksa mundur agak jauh, tapi masih berhasil memblokir pedang panjang itu. Qi Tian Xiao, jadi kamu berkolusi dengan Xiao Jinhan. Tatapan Feng Tiandu menyapu seluruh area, dan dia meraung marah. Di gua yang jauh, ekspresi Han Li tenang, dan dia diam-diam mengamati situasinya. Namun, tatapannya ke arah Xiao Jinhan sedikit dingin. Orang ini memang licik. Pertama, dia memanfaatkan perselisihan antara 13 Dewa Emas dari Aula Naga Lilin untuk menyingkirkan Bai Lian. Sekarang, dia menggunakan trik yang sama untuk memprovokasi Sekte Fuling. Jika Feng Tiandu tersingkir hari ini, Istana Chang Liu akan menjadi satu-satunya yang tersisa dari 3 sekte utama alam surgawi Beku Utara. Sekte kecil dan menengah lainnya tidak akan mampu menghentikan perluasan Istana Surgawi Frost Utara. Tidak lama kemudian seluruh Istana Surgawi Frost Utara jatuh ke tangan Istana Surgawi. Ambisi Xiao Jinhan tidaklah kecil. Wow, mereka benar-benar berkelahi. Paman, kamu benar-benar tidak berbohong. Haruskah kita mengambil tindakan sekarang? Jin-Tong berjalan mendekat, dan ketika dia melihat situasi di kejauhan, dia tersenyum dan bertepuk tangan. Mari kita tunggu sebentar lagi, bagian yang paling menarik belum datang. Mata Han Li bersinar terang. Pada saat ini, ekspresi orang-orang dari klan Li Selatan berubah. Hanya ekspresi Taois Huyan yang tetap sama, tapi matanya berkilat dengan cahaya aneh. Namun, pada saat ini, ada keburaman, dan Ouyang Kuisan serta 2 lainnya muncul di depan mereka secara berurutan. Rekan Taois, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, jadi tolong jangan ikut campur. Ouyang Kuisan memandangi orang-orang dari klan Li Selatan, dan cahaya perak muncul di tangannya. Nadanya penuh peringatan. Taois Huyan dan yang lainnya saling memandang dan berdiri di sana tanpa bergerak. Xiao Jinhan melihat pemandangan ini dari sudut matanya, dan dia sedikit rileks. Kabut putih tiba-tiba muncul dari pedang panjang putih, dan rune putih yang tak terhitung jumlahnya menari di dalamnya seperti kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya, dan melilit perisai kuning. Permukaan perisai kuning bersinar dengan cahaya kuning, dan saat hendak melepaskan sesuatu, fluktuasi kekuatan hukum datang dari kepingan salju di sekitarnya, dan segera menyebabkan cahaya kuning berhenti. Cahaya putih menyala, dan balok es putih seukuran batu kilangan muncul. Itu sangat jernih, dan sangat indah. Perisai kuning membeku di dalam balok es, dan kekuatan spiritual yang dipancarkannya benar-benar hilang. Bahkan fluktuasi kekuatan hukum tidak dapat dirasakan. Dengan suara gemerincing, balok es itu jatuh ke tanah. Ekspresi Feng Tiandu berubah ketika dia melihat perisainya telah dibekukan oleh lawannya. Dia membentuk segel dengan kedua tangan dan cahaya hitam melintas di matanya. Tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya hitam, dan kecepatan dia menyerang sangkar emas meningkat. 7 paku emas juga muncul dari tubuhnya dengan kecepatan yang lebih cepat dari sebelumnya. Istana Tuan Xiao, cepat. Kami tidak akan bisa menjebaknya lagi. Qi Tian Xiao menembakkan 2 sinar cahaya hitam ke rantai emas di tangannya. Pada saat ini, dahinya dipenuhi keringat dingin dan wajahnya memerah. Tangannya juga sedikit gemetar. Jelas bahwa dia telah menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi tidak berhasil. 3 lainnya juga dalam situasi yang sama. Kekuatan Feng Tiandu jelas melebihi harapan mereka. Jejak keraguan terlihat di antara alis Xiao Jinhan, tetapi ketika dia melihat ekspresi Feng Tiandu, cahaya yang kuat melintas di matanya.
Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menyerbu ke depan, menyebabkan kepingan salju berterbangan kemanapun dia lewat. Dia bergerak dengan pedangnya, menusuk 4 kali berturut-turut. Kemudian, dengan suara menusuk, 4 garis udara putih melesat ke arah Feng Tiandu seperti 4 ular putih. Tetapi pada saat ini, ruang di belakang Xiao Jinhan berfluktuasi, dan telapak tangan hitam pekat diam-diam muncul dari udara tipis. Itu memancarkan semburan kabut hitam dan menghantam kepala Xiao Jinhan dengan kecepatan kilat. Xiao Jinhan berada di udara, dan tubuhnya langsung bersinar dengan cahaya putih saat dia dengan cepat bergerak ke samping. Tetapi karena penampilan telapak tangan itu terlalu aneh, dan karena dia fokus membunuh Feng Tiandu dalam satu pukulan, dia tidak dapat mengelak tepat waktu dan dipukul di bahu kiri oleh telapak tangan hitam. Xiao Jinhan terhuyung-huyung dan mendapatkan kembali keseimbangannya tidak jauh, tetapi bahu kirinya jelas terpelintir. Ada cetakan telapak tangan hitam di punggungnya yang sangat jelas dan mengeluarkan bau busuk. Pakaian di punggungnya dengan cepat robek dan layu, seolah-olah telah berkarat. Kulit di sekitar cetakan telapak tangan hitam mengeluarkan suara mendesis, seolah-olah ular berbisa sedang memuntahkan lidahnya. Yang mengherankan, itu dengan cepat membusuk dan menyebar ke sekitarnya. Xiao Jinhan menghirup udara dan membentuk segel dengan tangannya yang lain. Cahaya putih melintas dari tubuhnya, dan kepingan salju yang jatuh dari langit segera berubah menjadi angin puyuh putih yang berkumpul menuju lukanya. Dalam sekejap, itu berubah menjadi lapisan es putih yang menutupi cetakan telapak tangan hitam, menghentikannya untuk terus menyebar. Pada saat yang sama, dia berbalik dengan kecepatan kilat dan menatap orang yang meluncurkan serangan diam-diam. Orang yang meluncurkan serangan diam-diam tidak lain adalah Qi Tianxiao. Pada saat ini, Qi Tianxiao tersenyum. Dia tidak terlihat lelah seperti sebelumnya. Dalam sekejap mata, 8 rantai hitam muncul dari udara tipis di sekitar Xiao Jinhan. Dengan kabur, mereka tiba di depannya. Itu adalah rantai isolasi primordial. Murid Xiao Jinhan berkontraksi, dan dia buru-buru membuka mulutnya untuk mengeluarkan mangkuk batu giok seputih salju. Mangkuk berputar di udara, dan rune emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar darinya, membentuk jaring cahaya emas dan perak yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Kedelapan rantai hitam itu tiba-tiba kabur dan menembus jaring emas dan perak seolah-olah itu bukan apa-apa. Dalam sekejap, mereka memasuki tubuh Xiao Jinhan. Tubuh Xiao Jinhan menegang, dan cahaya putih yang dipancarkan dari tubuhnya dengan cepat menghilang. Auranya juga cepat melemah. Setelah itu, kehampaan di belakangnya berkelebat, dan sosok kurus muncul. Itu adalah Feng Tiandu. 7 paku emas di tubuhnya telah hilang, dan kulitnya juga telah pulih. Cahaya hitam melingkari telapak tangannya, dan samar-samar orang bisa melihat 8 rantai hitam yang panjangnya 1 kaki bergoyang sedikit. Ujung rantai lainnya memasuki kehampaan. Jelas bahwa rantai yang menyerang Xiao Jinhan telah terlepas dari tangannya. Anda, Xiao Jinhan meraung marah, dan cahaya putih di tubuhnya tiba-tiba menyala, membentuk lapisan film kristal putih di kulitnya. Rantai hitam berhenti, dan kecepatan memasuki tubuhnya sangat berkurang. Pada saat ini, ada kilatan cahaya keemasan, dan 4 rantai emas terbang keluar dari udara tipis, membungkus tubuh Xiao Jinhan. Itu adalah rantai yang sama yang digunakan untuk mengikat Feng Tiandu. Rune hitam di permukaan rantai emas telah menghilang, dan mereka memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan dan hukum kurungan yang kuat. 4 rantai emas dengan cepat terjalin dan langsung membentuk sangkar emas seperti sebelumnya, menjebak Xiao Jinhan di dalamnya. Qi Tianxiao dan 3 dewa emas sekte Fuling lainnya muncul di sekitar Xiao Jinhan dari udara tipis, dan tangan mereka dengan cepat membentuk segel untuk merapal mantra. Di gua yang jauh, Han Li melihat perubahan mendadak ini, dan jejak keterkejutan muncul di matanya. Ah, ada apa dengan orang-orang ini?
Bukankah mereka semua berurusan dengan zombie tadi? Bagaimana semua orang berbalik untuk melawan jenggot perak dalam sekejap mata? Jin Tong mengirimkan suaranya ke Han Li karena terkejut. Itu semua adalah tindakan sebelumnya. Faktanya, semua orang ada di sini untuk membunuh Silverbeard. Silverbeard dikhianati oleh teman-temannya. Tatapan Han Li menyapu Feng Tiandu, Qi Tianxiao, dan yang lainnya, dan sedikit pemahaman muncul di matanya saat dia berkata demikian. Sepertinya jenggot perak agak menyedihkan. Jin Tong mengerutkan kening dan mentransmisikan suaranya dengan bingung. Jin Tong, ingat, ketika kamu keluar di masa depan, kamu harus selalu waspada terhadap orang lain, dan jangan pernah mempercayai siapapun. Han Li melihat ini, sedikit tersenyum, dan mengirimkan suaranya kembali. Kamu bahkan tidak bisa mempercayai paman. Jin Tong mengedipkan mata pada Han Li dan berkata, tentu saja, aku pengecualian. Han Li terdiam saat mendengar ini. Beraninya kamu mengkhianatiku. Kamu mencari kematian. Xiao Jinhan melirik Qi Tianxiao dan 3 lainnya, dan dia mendengus dingin, tangannya tiba-tiba membentuk segel. Cahaya putih yang menyilaukan mekar dari tangannya, dan di dalam cahaya itu, rune putih bisa terlihat samar-samar, berkedip 3 kali berturut-turut dengan cepat. Tubuh Qi Tianxiao dan 3 lainnya tiba-tiba bergetar, dan lapisan cahaya putih muncul di dantian mereka. Kemudian, sejumlah besar kepingan salju muncul dari udara tipis di atas kepalanya, dan ekspresi segera menjadi kusam. Senyum kejam muncul di wajah Xiao Jinhan, dan dia hendak membuat segel dengan tangannya. Namun, pada saat ini, bola cahaya hitam muncul di dantian Qi Tianxiao dan yang lainnya, dan bayangan samar rantai hitam muncul di dalamnya. Cahaya putih di 4 dantian itu hancur seperti telur, dan bersama dengan kepingan salju yang jatuh, itu menghilang tanpa jejak. Bagaimana mungkin? Ekspresi Xiao Jinhan menegang. Beraninya kau menggunakan larangan Nas Chen Sol belaka pada seorang kultivator sekte Fuling. Apakah Master Istana Xiao tidak tahu bahwa Primordial Isolation Yin Demonic Art milikku adalah metode kultivasi yang khusus digunakan untuk melawan kultivator Nas Chen Sol? Feng Tiandu mencibir. Ekspresi Xiao Jinhan menjadi gelap, dan dia akan melakukan sesuatu yang lain. Pada saat ini, ada keburaman, dan beberapa sosok muncul dari udara tipis di dekatnya. Itu adalah Taois Huyan, Yun Ni, dan 2 dewa emas dari klan Li Selatan. Mata keempatnya bersinar terang, dan mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka berteriak pada saat yang bersamaan. Pedang terbang merah, roda gila biru, dan 2 kruk emas ditembakkan, berubah menjadi 4 sinar cahaya dengan warna berbeda, dan menebas kepala Xiao Jinhan. Ekspresi Xiao Jinhan berubah lagi, tapi dia tidak panik. Sebaliknya, matanya bersinar dengan cahaya putih. Masa cahaya putih muncul di depannya dari udara tipis, dan menarik kepingan salju yang melayang di sekitarnya untuk berputar di sekitarnya. Kemudian, kepingan salju langsung berubah menjadi dinding es putih tembus cahaya, dan memancarkan cahaya redup. Karakter sihir putih yang tak terhitung jumlahnya berkibar di permukaan dinding, dan cahaya putih samar mengalir di dalam dinding. Boom, 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 boom. 4 suara keras terdengar. Taois Huyan dan 3 artefak dewa lainnya menabrak dinding es, menyebabkannya bergetar hebat. Retakan muncul di permukaan dinding es, dan kemudian hancur pada saat bersamaan, berubah menjadi es yang memenuhi langit. Namun, 4 artefak dewa juga ditolak oleh dampaknya. Xiao Jinhan dengan cepat melantunkan mantra, dan cahaya putih bersinar terang di sekelilingnya. Kepingan salju yang memenuhi langit langsung berkumpul di sekelilingnya, berubah menjadi bola es putih yang lebarnya puluhan kaki. Dalam sekejap, itu membekukan dia dan sangkar emas di dalamnya. Setelah dibekukan oleh bola es, cahaya keemasan sangkar emas langsung membeku. Rantai hitam itu juga membeku di tempatnya, tidak bergerak. Feng Tiandu mengerutkan kening,
dan segera menunjuk dengan satu jari. Pedang terbang hitam pekat terbang keluar, berubah menjadi pelangi pedang hitam besar yang panjangnya puluhan kaki, dan dengan keras menghantam bola es. Tiba-tiba, ledakan keras terdengar. Bola es itu bergetar hebat, dan tanda yang panjangnya puluhan kaki muncul di permukaannya, tapi tidak dalam. Namun, pelangi pedang hitam juga ditolak. Cahaya pelangi menghilang, dan sekali lagi berubah menjadi pedang terbang berbentuk ular hitam, berputar di atas kepala Feng Tiandu. Ada beberapa kristal es putih di permukaan pedang terbang itu, dan cahaya pedang hitam yang dipancarkannya agak tersebar, seolah spiritualitasnya agak rusak. Melihat ini, wajah Feng Tiandu menjadi gelap, dan dia melambaikan tangannya, mengirimkan cahaya hitam yang masuk ke pedang terbang. Tubuh pedang terbang hitam itu berputar seperti ular, dan berdengung dan bergetar. Segera, kristal es putih di permukaannya hancur, dan kembali normal. Sosok-sosok berkedip, dan Feng Tiandu, Qi Tianxiao, Taois Huyan, dan dewa sempurna lainnya semua terbang, mengelilingi Xiao Jinhan. Ouyang Kuisan dan dua lainnya tidak menunjukkan keterkejutan pada pemandangan di depannya. Mereka bahkan tidak berusaha membantu Xiao Jinhan. Mereka terbang ke udara dan melihat sekeliling seolah-olah sedang berjaga-jaga. Bagus sekali, sangat bagus. Selain kalian, ada juga istana Changliukan. Luo Qinghai menggunakan alasan untuk mengirim orang-orangku pergi ke sini. Sepertinya ini sudah direncanakan sebelumnya. Mengapa tidak memanggil mereka juga? Di dalam bola es, Xiao Jinhan melihat sekelompok dewa emas di sekelilingnya, dan tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar ini. Hehe, sepertinya Palace Master Xiao salah paham. Faktanya, kami mendapatkan ide ini secara mendadak, dan kami tidak punya waktu untuk mendiskusikannya dengan Master Istana Luo. Namun, sepertinya itu adalah kehendak Tuhan, bagi Master Istana Luo untuk mengusir pendukung Anda adalah kejutan yang menyenangkan, dan itu telah menyelamatkan kami dari banyak masalah, kata Qi Tianxiao sambil terkekeh. Xiao Jinhan, sejak kamu mengambil alih Istana Abadi Beku Utara, kamu telah melawan arus. Untuk memuaskan keinginan egoismu, kamu telah secara sewenang-wenang menggunakan kekuatan Istana Abadi untuk merugikan kekuatan utama. Pertama, Anda menganiaya Jalan Naga Lilin, dan sekarang Anda ingin menghancurkan Sekte Fuling kami. Anda benar-benar ambisius. Hari ini akan menjadi hari kematianmu. Mata Feng Tiandu berkilat dingin saat dia berkata perlahan. Yang lainnya memelototi Xiao Jinhan dengan niat membunuh. Saya adalah kepala istana dari Istana Abadi Beku Utara, dan saya ditunjuk oleh pengadilan surgawi. Jika Anda berani menyakiti saya, pengadilan surgawi tidak akan membiarkan Anda pergi. Ketika saatnya tiba, kami akan mengirim seorang inspektur, dan tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Xiao Jinhan mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam.